Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar dikarang oleh beberapa ulama rahimahumullah. Kita sekarang masuk di surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Berkata al-mufassirun rahimahumullah, Al-Haqqah mereka tafsirkan langsung al-qiyamah. Al-waqi'atu haqqah. Ini jelas berarti Al-Haqqah ini diantara penamaan hari kiamat, ya, dimaklumi tak? Hari kiamat itu banyak namanya, hari akhirat, hari kiamat, yaumut tanad, yaumut taghabun, ya, yaumut talaq, ya, paham ini? Termasuk ini Al-Haqqah, As-Sakhah, At-Tammatul Kubra, Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Banyaklah namanya hari kiamat. Al-Haqqah ini adalah hari kiamat. Al-waqi'atu haqqan, yang pasti terjadi. Hak, benar adanya, pasti ada, pasti terjadi. Allati yatahaqqaqu fiha al-wa'du wal-wa'idu, yang pada kiamat tersebut, pada hari kiamat tersebut akan yatahaqqaq, akan terrealisasikan semua, terwujud semua al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd apa artinya al-wa'd? Sokong ini Fajar ini, mana sokongnya Fajar? Baru datang bro. Pakai sokong. Terwujud semua al-wa'd. Apa ini? Janji Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wa'd pakai alif lam. Berarti apa? Mencakup semua apa yang Allah janjikan, semua yang Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Al-haud, kita minum nanti di situ. Semoga kita bisa minum semua di al-haud. Ya, minum, ya, siapa minum situ nak akan haus selama-lamanya, padahal situ waktu sangat panas, ya, di padang mahsyar tak? Ya. Baik. Wal wa'idu, dan juga semua ancaman Allah. Apa yang Allah ancamkan, apa yang Nabi ancamkan, pakai alif lam. Semuanya terwujud di situ. Mal haqqah fi sifatiha wa haliha. Apa itu hari kiamat? Yang pasti terjadi pada sifatnya dan keadaannya. Wa ma adraka mal haqqah. Dan tahukah kamu apa itu al-haqqah? Ayu syai'in adraka ayyuhar rasul wa 'arrafaka haqiqatal qiyamati wa sawwara laka haulaha wa shiddataha. Perkara apa yang membuat kamu tahu wahai Rasul, ya, membuat kamu mengetahui hakikat hari kiamat. Perkara apa yang bisa menggambarkan untukmu haulaha, huru-hara hari kiamat dan kedahsyatannya. Ini dari namanya saja jelas, ya. Al-Haqqah itu kan namanya itu memiliki makna, ya, nama-nama hari kiamat, ya, ini memiliki makna yang dalam. Seperti misalnya Yaumat Tanad, misalnya Yaumat Tanad, ya, dari tanada, ya, tanadi, at-tanadi itu wazan tafa'ala, artinya apa? Saling memanggil, saling menyuruh satu sama lain, ya. Paham ini? Yaumat taghabun, termasuk ini al-haqqah, ya, itu pastinya dia terjadi, pasti terjadi al-haqqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat-umat yang ingkar kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama adalah kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu mendustakan al-qari'ah, ya, mendustakan hari kiamat. Al-qari'ah juga nama hari kiamat. Bisa dipahami? Siapa ini kaum 'Ad dan kaum Tsamud? Qala al-mufassirun kadzabat Tsamud
wa hum qaum salihin, wa 'adun wa hum qaum hudin bil qiyamah, ya, allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh, dan kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud mendustakan akan hari kiamat. Allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Apa artinya taqra' sini? Hah? Hah? Menggoncang hati, ya, dengan huru-haranya, ya. Al-Qari'ah. Terjemahan sini apa dibilang apa? Oke, tidak disebutkan ya sifatnya, dan langsung saja hari kiamat. Oke. Kemudian disebutkan apa siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi ini satu di antara pelanggaran mereka, ya, mendustakan hari kiamat, tidak beriman akan adanya hari kiamat. Ya, belum lagi kesyirikannya, kekafirannya, penentangannya kepada Nabi dan Rasul. Lihat akhirnya, coba lihat. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka uhliku, dibinasakan dengan at-taghiyah. Apa itu at-taghiyah? Lihat tafsir. Fa amma Samudu fa uhliku bis-sayhatil 'azimatil lati jawazatil hadda fi shiddatiha. Kaum Samud itu dibinasakan dengan sayhah, suara yang sangat keras yang melampaui batasan normal, yang sangat keras, ya, fi shiddatiha. Bayangkan itu suara, ya, suara menggelegar, Allah alam dari mana asalnya dan seterusnya, yang membinasakan mereka sekaligus, ya. Jadi adab Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam, macam-macam. Ya. Ini Samud, dia dibinasakan dengan at-taghiyah, sayhah, suara yang sangat keras, ya, yang melampaui batas normal, yang sangat mengerikan. Paham ini? Kita saja di dunia ini, jamaah sekalian, ya, itu kadang suara, ya, kita mungkin pernah tahu salon, ya, speaker itu, kalau kadang kita setel keras itu kaca sampai goyang. Saya belum pernah lihat pecah, ya, itu belum pernah, ya. Jadi itu kaca goyang, suara itu bergoyang, bergetar sama ini. Nah, itu suara speaker, itu pun belum full volumenya lah. Tes ini kasih full, baru katarat telingamu situ, bisa pecah ganda telinga, itu menghancurkan telinga kita, bisa kaca bisa pecah, karena baru volume sedikit sudah getar-getar, ya. Kalau dikasih keras bisa jadi patah, retak. Itu baru suara speaker kecil, paling berapa speaker, ya. Ini suara yang merupakan adab dari Allah Subhanahu. Memang dikirim untuk apa? Membinasakan mereka. Allah alam dari mana suara. Ya, atau misalnya kalian apa? Ini takrib saja, pendekatan pemaham, takribul faham. Kalian dengar suara guntur, ya. Itu gimana kaca itu? Bergetar. Itu baru guntur. Baru suara petir. Ya, petirnya kecil, baru tidak terus menerus, ya. Nah, ini suara keras. Jadi suaranya ini tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana mengerikannya suara, ya. Bayangkan langsung binasa, mati seketika semuanya. Nggak ada bilang, ada hidup Ustaz, selamatkan. Ada datang Basarnas selamat, tidak ada. Datang BNPB, tidak ada. Semua hancur, semua mati, semua. Tidak ada. Binasa. Ini satu, ya. Mau mengerikan lagi? Nah, lanjut. Kata Allah, wa amma Samudu, wa amma Adun. Kata di Samud sudah. Wa amma Adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Ini juga mengerikan. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin
sarsarin atiyah. Coba lihat tafsirnya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin baridatin syadidatil hububi. Kaum 'Ad dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang, syadidatil hubub, berhembus sangat kencang. Allah alam bagaimana kencang. Intinya binasa, hancur. Dan angin ini bukan sesaat, 1 jam 2 jam. Coba lihat kata Allah, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ya, yang belajar urusul logo jadi 1, angka 3 sampai 9. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Kalau ma'dudnya bendanya mudzakkar bagaimana, ma'dudnya muannas bagaimana? Dia kan biaksil qiyas ya, ala aksil qiyas. Mufrad bendanya mudzakkar maka angkanya 3 sampai 9-nya, 3 sampai 10-nya muannas. Kalau muannas mudzakkar. Coba ini lihat. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma. Allah ya, kata al-mufassirun, sallataha Allahu alaihim. Allah kuasakan, tundukkan angin tersebut yang sangat kencang, yang sangat dingin itu kepada mereka, bukan 1 jam 2 jam, bukan sesaat 2 saat, tapi sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayamin, 8 hari, 8 hari 7 malam jemaah sekalian. Tidak ada bilang oh istirahat dong, istirahat, tidak ada. 7 hari, 7 malam 8 hari. Paham ini? Husuman mutatabi'atan. Berarti apa? Tidak ada break. Susul menyusul 7 malam 8 hari. Tidak ada istirahat. Angin yang sangat mengerikan. Kalau tadi suara, ini angin. La tafturu wa la tanqati'u. Angin tersebut tidak melemah, futur, wa la tanqati'u, dan tidak terputus. Tidak kayak kita, oh kemarin Masya Allah kencang angin, cuman berapa detik ya, paling 1 menit, sudah lama sekali, paling 2 menit, paling sekian, sudah selesai. Alhamdulillah, kita bersyukur di negara kita ini paling pol potim beliung ya, paling ya. Bayangkan kalau di negara kita ini ada tornado dari jarak sekian kilometer, dilihat itu bagaris itu dari langit turun ke bawah, saking besarnya itu pusara angin. Dari jauh ini dilihat garis hitam, bengkok-bengkok kayak cacing. Iya, itu di negeri-negeri kafir itu langganan itu tornado, Amerika termasuk. Ini mengerikan ya, itu angin kencang sekali, tidak tahu berapa ratus kilometer per jam itu kecepatannya. Rumah tak angka, apa hewan tak angka, apalagi kamu paham ini? Jadi ini angin sangat kencang dan hanya Allah yang maha tahu bagaimana kencangnya, dan sangat dingin. Ini pun 7 malam 8 hari berhembus, tidak ada melemah, tidak ada terputus, berturut-turut. Maka apa hasilnya? Fataral qawma fiha sur'a. Maka engkau akan melihat al-qaum tersebut sur'a, binasa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Ini saya baca terjemahnya. Perhatikan tafsirnya. Fataral qawma fi tilkal layali wal ayyam. Jadi jangan tanya, oh nanti hari ke-8 mati, tidak ada angin kencang begini, tak lempar orang. Bisa jadi mereka sudah binasa, sudah mati, tapi Allah tetap 7 malam 8 hari selesai. Bayangkan itu, bagaimana jenazahnya, bagaimana mayat-mayat mereka bergelimpangan, berhamburan, terbang, ya, hancur. Ya. Jadi kamu akan melihat kaum di tilkal layali wal ayyam, di malam-malam dan hari-hari tadi yang 7 malam 8 hari itu mauta. Berarti nampak sih bahwasanya mereka sudah binasa dari awal berhembusnya angin. Siapa mau bertahan begitu? Kita dilempar saja sama angin 1 meter 2 meter, tahantam di bawah, sudah mati mungkin kena kepala batu.
Ya, batunya bisa kena batu, kepalanya kena batu, sudah bisa mati. Apalagi ini angin kencang, dingin, membinasakan. Kamu akan melihat mereka di hari dan malam-malam tersebut mauta, sor'aim, mauta, mati, binasa, sudah jadi mayat. Ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, ka'annahum usulu nakhlin, seperti seakan-akan mereka adalah pokok-pokok korma, usul, batang-batang korma, kharibah, yang sudah lapuk, hancur, muta'akilat al-ajwaf, ya, yang sudah kosong, lapuk, ya, saling memakan anunya satu sama lain, rusak dalam. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kamu melihat masih adakah yang tersisa dari mereka? Coba lihat. Baqiyah sini nakirah dalam susunan istifham, berarti apa? Ada tersisa atau tidak? Tidak ada tersisa. Ai fahal tara li haula'il qaumi min nafsin baqiyatin duna halak. Tafsirnya, apakah kamu melihat setelah 7 malam 8 hari itu, apakah dari kaum tersebut ada satu jiwa yang tersisa tidak binasa? Apa jawabannya? Tidak ada, selamat. Dan ini adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal adab wal adabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Ini adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu sembunyi di anu, tidak ada. Habis. Ujung pukul ujung. Dari awal sampai akhir. Tidak ada tersisa. Itu adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umat yang lainnya yang binasa, waja'a fir'aunu, 1, wa man qablahu, 2, wal mu'tafikatu, 3, ya, wal mu'tafikatu bil khati'ah. Tafsirnya, waja'at taghiyatu fir'aun, dan datanglah at-taghiyah, orang yang melampaui batas, itu Fir'aun. Wa man qablahu, wa man sabaqahu minal umami allati kafarat bi rusuliha, dan umat-umat yang terdahulu sebelumnya yang kafir kepada para rasulnya. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Apa yang mu'tafikat? Perhatikan. Wa ahlu qura qaumi lutin alladzina qalabat bihim diyaruhum. Al mu'tafikat adalah ahlu qura qaumi Lut, penduduk negeri-negeri kaumnya Nabi Lut. Alladzina, yang mana kaumnya Nabi Lut itu diadab, inqalabat bihim diyaruhum, terbalik, ya, kampung mereka, ya, karena Allah jadikan aliyah safilah, Allah jadikan atasnya menjadi bawah. Apa maksudnya? Dibalik, diangkat ke atas baru dibalik, dihujam ke bawah. Ya. Ingat ya, ini kisah nyata jamaah sekalian, bukan dongeng, bukan fiksi, nyata asli. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita untuk jadi pelajar. Dan Allah maha mampu untuk mengulangi seperti itu. Apakah kalian berpikir, apakah kita berpikir, oh itu di dulu, sekarang tidak ada? Oh, jangan tanya jamaah sekalian, jangan bilang begitu. Ada pikiran begitu antum? Oh itu dulu, zaman sekarang tidak ada. Naudzubillah. Nah malah itu yang dulu itu hendaknya dijadikan pelajaran. Allah dulu saja maha mampu, apalagi sekarang. Ya, sangat mudah. Dulu umat dulu jamaah sekalian tidak kecil-kecil, datul kayak kita. Ya, umat dulu itu tinggi-tinggi, besar-besar badannya, kuat. Kita 1 meter lebih. Ya, saya di depan saya tidak ada yang 2 meter. Ya, paling 170, 180, tidak ada yang 2 meter. Mereka tinggi-tinggi, besar-besar, binasa, habis, mati semua. Kenapa? Kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Bisa dipahami ya mas kalian? Ini semua mereka bil khati'ah, mereka datang dengan al khati'ah. Tafsirnya sebelumnya ini mungkin dikaitkan muta'alliq kepada al mu'tafikat saja. Yang kelihatan di sini di tafsir, ya, al mu'tafik wal mu'tafikatu bil khati'ah, digabung tafsirnya itu penduduk kampung-kampung kaumnya Nabi Lut yang dibalik kampungnya bisababil fi'latil munkarah,
Karena sebab al-khati'ah itu perbuatan yang mungkar, minal kufri satu, wa syirki dua, wal fawahish tiga, berupa kekafiran, kesyirikan, dan perbuatan yang menjijikkan, perbuatan keji. Apa itu? Homoseksual. Ini minta tolong jamaah sekalian, tolong yang ada penyakit-penyakit begini, yang ingat itu kaumnya Nabi Lut. Bukan malah berbangga, bukan malah pura-pura tidak tahu. Mau dibalik ini Makassar, Tampunta, ya? Diangkat ke atas, baru dihantam ke bawah, baru dihujani batu. Apakah kita merasa aman? Tidak aja. Naudzubillah, itu bencong tambah banyak. Itu bencong. Bahkan sekarang, ya sekarang itu tidak harus bencong, tidak harus. Kadang dia pergi gym, ototnya. Ternyata ini saya sebutkan fakta saya. Ya, jangan sapu-sapu temannya. Ya, ini tolong. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat, kita dicipta berpasang-pasangan, ada lawannya itu. Bukan sejenis. Ya. Dan jangan pernah merasa aman, jangan. Tidak ada yang selamat yang begini. Itu jangan heran kadang guru mengaji, ustaz, kiai apa semua dapat semua. Ya. Santri apa sudah menikah belum menikah, sudah punya anak. Intinya jangan merasa aman. Ini fitnah, dosa mengerikan. Dan sudah jelas apa adab yang Allah timpakan kepada mereka. Ya, dan juga sekaligus kita berhati-hati. Jangan sampai kau jadi maf'ulun bihi. Tahu maf'ulun bihi? Bisa paham jemaah sekalian ya? Antum tahu hukumnya itu dalam Islam, hukum had. Orang yang melakukan itu perbuatan homo itu, tahu enggak hukumnya? Fa'ilnya dan maf'ulnya dibunuh. Saking mengerikannya. Ya. Katanya ya, itu yang biasanya mungkin dulu dia di maf'ulun bihi, itu biasanya nanti di fa'il. Itu Allah alam, itu diantara hikmahnya dibunuh dua-duanya, karena ini yang dulu mungkin pernah jadi korban itu bisa kemungkinan besar jadi fa'il di waktu yang akan datang. Dan itu banyak terjadi. Kenapa kau begitu? Dulu saya dikasih begitu, dulu maf'ulun bihi, nih meningkat jadi fa'il, bukan naibul fa'il lah, jadi fa'il. Bukan nahwu ini ya, bukan nahwu. Ini dosa yang sangat mengerikan, betul. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Ini sambil lewat ya, ini disebutkan, ini kaum diadab semua ini. Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, Samud, Ad. Bukan kaleng-kaleng, lihat itu bagaimana siksaannya mereka. Naudzubillah. Baik. Dan sekali lagi jangan merasa aman. Karena bisa jadi kita merasa aman malah kita kena. Ya, mengerikan ini. Ya. Jadi tidak harus jadi bencong, jadi KW-KW, tidak. Makan orang laki-laki sejati, ototnya tak lipat-lipatan, six-packs dan seterusnya. Ternyata homo. Dan sekarang bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama, akhwat. Hati-hati. Hati-hati. Naudzubillah. Kemudian Allah menyebutkan kaum yang lainnya, atau sebelumnya Allah berfirman fa'asau rasula rabbihim. Mereka semua, Fir'aun wa man qablahu, umat-umat sebelumnya terdahulu, umat yang kaumnya Nabi Lut, ini fa'asau rasula rabbihim. Mereka bermaksiat kepada utusan Rabb mereka, itu Rasul Allah, utusan Allah. Apa akibatnya? Fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Allah pun siksa mereka dengan siksa yang sangat keras. Perhatikan tafsirnya. Fa'asat kullu ummatin minhum rasula rabbihim alladhi ursila ilaihim fa'akhadhahumullahu akhdatan balighatan fi syiddah. Maka setiap umat dari mereka itu bermaksiat kepada Rasul Rabb mereka yang diutus kepada mereka. Apa jadinya? Fa'akhadhahumullah, Allah siksa mereka dengan siksaan yang balighatan fi syiddah, yang sampai pada puncak kedahsyatan, bukan kaleng-kaleng.
sampai pada puncak kedahsyatan, mengerikan sampai pada puncak. Ya, ya, paham ini? Dan itu antum bisa lihat angin, ternyata binasa. Anginnya bukan angin biasa, bukan kayak angin topan, angin tornado yang kita lihat. Angin tornado yang menghancurkan, tapi tidak seberapa. Ini angin, sudah angin kencang, dingin, 7 hari, 7 malam, 8 hari. Ya, dari awal berhembusnya saya sudah tanya, sudah binasa itu mereka, dihantam 7 malam 8 hari. Suara yang sangat keras, binasa seketika. Allah Maha mampu. Fir'aun tenggelamkan dalam Laut Merah. Kalau dipikir tidak bisa berenang, apa bisa berenang? Antum tahu itu waktu terbelah apa itu? Terbelah lautan. Tahu? Itu lautan terbelah jadi apa? Jalanan yang kering. Paham ini? Yang banjir ki. Becek, tidak ada, kering. Ya, jalanan yang disiapkan untuk Nabi Musa itu kering, terbelah betul. Bisa paham ini? Berarti kiri kanannya apa? Dinding rumah. Apa kiri kanannya? Terbelah. Kiri kanannya apa? Air laut. Jangan tanya tingginya, dalamnya, jangan tanya. Sekarang saya tanya, antum berdiri di luar, suruh satu orang santri ke lantai 3, siram 1 ember air, 1 ember, jangan banyak-banyak, baru kopeng itu, tarai itu air, sakit gitu. Semakin tinggi. Gimana kalau satu kubik, 1 tandon langsung ditumpahkan kan? Mungkin benjol itu tak lipat, mungkin di bawah patah. Berarti itu air. Ya, paham ini? Ini gunung air itu, tembok-tembok dinding air yang tinggi dihantamkan kepada mereka. Kira-kira jadi apa mereka? Paham ya mas kalian? Jadi bukan tenggelam di mana orang berenang santai-santai. Orang tidak. Itu orang tenggelam biasa. Itu sakit mengerikan itu. Naudzubillah. Jangan tanya. Itu saya bilang coba dulu. Ya, coba dulu. Atau kau air terjun mau? Air terjun kasih taruh kepalamu situ di air terjun. Tahan enggak goyang isinya tidak sakit itu kayak dipukul. Ngeri. Lah ini laut berapa juta kubik dihantamkan mereka sekaligus. Tak aduk baik-baik, hancur. Binasa mereka seluruh. Bisa paham ini? Begitu pula kaumnya Nabi Lut. Ya, jadi ini fa akhadahum akhdatar rabiyah. Ya, ini siksaan yang Allah turunkan timpakan kepada itu, siksaan yang rabiyah, dan sampai pada puncak kedahsyatan, mengerikan. Apa tidak mengerikan, luar biasa. Ini sudah didakwahi, sudah diutus Rasul, ya, dikasih lihat mukjizat ayat, ya, dikasih tangguh, ini tetap membangkang. Sangat-sangat adil bagi Allah kalau kasih siksa begitu. Wajar saja. Karena ini proses jamaah sekalian, jangan pikir baru tahu diutus 1 jam langsung di sini. Tidak ada, tahunan, bahkan puluhan tahun, sampai Nabi Nuh sendiri 950 tahun berdakwah. Coba lihat. Jadi sangat adil bagi Allah. Allah siksa, hancurkan mereka, sangat-sangat pantas. Ya, pembangkangannya luar biasa. Bukan 1 tahun, 1 bulan, bukan. Bahkan puluhan tahun, ratusan tahun mereka membangkang. Ya, oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh, ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya kami tatkala taghal ma', air itu sudah melampaui batas. Karena air itu disebutkan dalam surah Hud itu dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi. Ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya, wa ghidal ma'. Paham ini? Ya, tatkala air sudah meninggi, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di al-jariyah, itu di perahu. Ya, kapal. Dan subhanallah, ya, dari dulu, dari awal memang bikin perahu, Nabi Nuh disuruh bikin di mana? Di gunung.
tiap hari patatawai mengolok-olok kaumnya Nabi Nuh. Wallah alam apa dia bilang, dia mengolok-olok. Karena juga biasanya memang orang bikin kapal di mana? Jemaah sekalian, pernah kalian lihat kapalnya? Sambil kapal tidak pernah lihat? Sisi. Pernah lihat kapal? Pernah lihat orang bikin kapal? Pernah lihat galangan kapal? Di mana itu galangan kapal? Di gunung? Pinggir laut, pinggir danau, pinggir sungai, dekat-dekat air. Kenapa ini kapal mau jalan di mana? Mau jalan di air, bukan jalan di darat, bukan jalan di gunung. Bisa paham ya mas kalian? Nah, ini Nabi Nuh dari awal Allah suruh di mana? Bikin kapal di gunung, karena Allah Maha tahu akan terjadi banjir sama mengerikan. Gunung pun tenggelam. Binasa habis. Baik. Linaj'alaha lakum tadhkiratan. Ini semua adab ini agar kami menjadikannya untuk kalian tadhkirah, peringatan. Wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Dan ditampung, diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Lihat tafsirnya. Sebelumnya sini ya kita baca tafsirnya. Inna lamma tagal ma ay inna lamma jawazal ma'u haddahu hatta ala wartafa fawqa kulli syai'. Coba lihat. Jadi melampaui batasnya itu, coba lihat tafsirnya. Sungguhnya tatkala air itu melampaui batasannya, dia ala wartafa, dia tinggi dan tinggi di atas fawqa kulli syai'. Apa artinya kulli syai'? Ya semua. Gunung pun yang paling tinggi tenggelam. Bayangkan bagaimana itu. Dan teori air, paham ini? Teorinya air itu perhatikan. Kalau dia bilang sini 10 meter, sana 10 meter, kan tak mungkin tenggelam di gunung saja yang sana. Santai-santai. Tidak. Paham ini? Tahu pernah belajar air tuh? Misalnya banjir di sini, berarti sana sama banjirnya. Walaupun mungkin beda ketinggian. Maksudnya air itu rata dia. Sifatnya selalu menjadi rata. Jadi kapan gunung tenggelam yang paling tinggi tenggelam, jangan tanya bawahnya habis. Itu nanti disebutkan ini yang hidup. Ya, kita ini keturunan dari manusia yang hidup ketika itu. Jadi Nabi Nuh dan anak-anak. Ya kita termasuk hewan-hewan. Karena bayangkan hewan mana ada mau selamat kalau banjirnya begitu, mau lari ke mana? Iya, itu nanti disebutkan di tafsir. Yang disuruh bawa di atas kapal itu bukan hanya manusia, tapi hewan, dan hewannya berpasang jantan betina. Jantan dengan jantan, mana mau? Ya kan? Jantan betina. Jantan betina, caranya mau jadi. Sama ya? Tatkala ini air sudah seperti ini, sudah menenggelamkan segala sesuatu, hamalnakum fil jariyah. Perhatikan tafsirnya, hamalna usulakum. Kami bawa ya usul kalian. Ini tadi usul apa ini? Manusia yang menjadi cikal bakal keturunan. Ya, karena yang lain binasa semua. Ya selama di atas kapal Nabi Nuh dan ya orang-orang beriman bersamanya. Ini kami bawa usul kalian itu apa orang-orang beriman yang bersama Nabi Nuh, yang nanti disitulah beranak pinak sampai ke kita bersama Nabi Nuh fis safinah. Ya, fil jari itu as-safinah, itu perahu kapal allati tajri fil ma, yang berjalan di air. Linaj'alaha tadhkiratan ay linaj'ala al-waqi'ata allati kana fiha najatul mu'minin wa ighraqul kafirin ibaratan wa 'idhatan. Dan agar kami jadikan kejadian yang pada kejadian tersebut selamat orang-orang beriman, orang-orang kafir ditenggelamkan, agar kami jadikan itu sebagai ibrah wan idhah, ya, pelajaran dan nasihat untuk yang lainnya. Ya, itulah contoh potret orang-orang yang ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah. Ya, bisa dipahami? Dan belum pernah tercatat dalam sejarah banjir yang mengerikan seperti itu. Maka mungkin orang-orang kafir pun tidak ada tahu dia. Kalau dia tidak baca Al-Quran, ya enggak? Paham ini? Wah, Ustaz pernah meleleh itu teori sangkaan semua. Sampai kita saya dibilang ya keturunan monyet. Ada keturunan monyet sini?
Itu dipelajari itu teorinya, teori Darwin itu. Ada keturunan monyet? Ada. Alhamdulillah saya bukan keturunan monyet, keturunan Nabi Adam. Ya, nenek moyang saya namanya Nabi Adam, bukan monyet. Ya, kecuali dia bilang itu sampai seperti itu. Karena kenapa? Ya, teori, sangkaan dan seterusnya. Intinya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak usah istilah mencari apa, bukan mencari es. Allah suruh langit tumpahkan airnya, Allah suruh bumi keluarkan airnya. Bagaimana kira-kira itu modelnya? Bukan es mencair. Oh, dulu pernah sekian juta tahun lalu, ada juta-juta ini. Nabi Nuh bisa paham ini? Udah sampai juta-juta. Paham ini? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'iyyaha udhun wa'iyah. Tafsirnya perhatikan, wa tahfadhaha kullu udhunin min sya'niha an tahfadh wa ta'qil 'anillahi ma sami'at. Dan agar setiap udhun, setiap telinga, ya, pendengaran itu menghafalnya, menjaganya, ya, dan dia memahami dari Allah apa yang dia dengar, yaitu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada gunanya cuma ditahu, didengar, ambil ibrah pelajaran. Bukan itu Allah, bukan itu tujuan Allah paparkan kisah-kisah seperti kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita mengambil ibrah pelajaran. Hadap Allah, na'udzubillah, sangatlah pedih. Kalau antum mau lihat ya bentuk-bentuk rincian, ya, antum bisa lihat kitabnya Syekh Bamusa. Dan ini sebenarnya ada dalam Al-Quran Sunnah banyak sekali, di sirah, di kisah nyata banyak. Tapi ada kitab ringkas lumayan begini, kitabnya Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah. Beliau sudah 2 kali mungkin atau lebih datang ke Makassar. Judulnya Suratul Iqab liman khalafa as-sunnah wal kitab. Jadi bukan sekedar iqab, tapi suratul iqab, segeranya siksaan, adab bagi orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Antum lihat kisah-kisah nyata, cerita dari Al-Quran, Sunnah, nukilan para ulama. Ya, ada yang mengolok-olok siwak, ya, mengolok-olok siwak, dia taruh di duburnya. Tiba-tiba dia bengkak perutnya, seterusnya dia hamil, melahirkan hewan mirip tikus. Yang mana ini tikus sudah makan habis ususnya isi dalam. Ya. Ada juga mengolok-olok syariat apa? Mencuci tangan setelah tidur. Ya kan? Itu kan sunnahnya, sebelum kita masukkan tangan ke bejana, kita cuci tangan dulu. Ngapain katanya begini? Ternyata Allah jadikan tangannya masuk ke lubang duburnya, masuk penuh. Ya, dia bangun sudah. Jangan tanya baunya, jangan tanya. Dia ingkari. Mungkin dia bilang, masa bisa? Naudzubillah. Hah? Ada yang mengingkari sesuatu. Ya, tiba-tiba turun ular, jatuh ular sangat besar dari atap masjid mengejar laki-laki tersebut. Ya, orang-orang masjid langsung bilang, tobat, kau tobat, ya, istighfar cepat. Itu coba lihat. Ya, ini jangan heran, ya. Kalau ini sudah bukan sekedar ular apa, ini binasa ini sudah. Ya, ini sudah binasa. Ada juga mengolok-olok apa? Mengolok-olok makan dengan tangan kanan. Ya, Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Dia bilang, saya mastata'tu. Hah? Nabi langsung doakan, lastata'ta atau mastata'ta, kamu tidak akan mampu. Seketika itu pula lumpuh tangannya. Kita ada serok apa, ini kan belakangan ya kita tahu. Ini langsung lumpuh, tidak ada sakit, tidak ada apa, langsung lumpuh tangannya, tidak bisa lagi diangkat ke. Padahal gampangnya diangkat biar mau cambuk berapa mangkok, berapa nampan, ya. Tidak bisa diangkat tangan kanan. Kenapa? Dihukum. Ya. Dan macam-macam, ya, bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala berpindah menjelaskan tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Dan apabila
maka apabila nufikha, ditiup fisur, itu sangkakala, nafkhata wahidah, itu dengan sekali tiupan. Nah, tiupan ada dua ya, tiupan ada dua, tiupan satu kali tiupan mati semua ya. Tiupan sangkakala itu dua kali, ada yang mengatakan tiga kali ya. Dua dulu saya pahamkan. Tiupan pertama yang dua kali, tiupan pertama binasa kita semua mati ya, tidak ada lagi yang hidup. Tiupan kedua kita bangkit. Yang mengatakan tiga kali ya, satu kalinya tiupan kaget semua orang, kemudian yang kedua mati, kemudian yang ketiga ala kulli hal, intinya tidak ada pertentangan dari dua penafsiran tersebut. Ini tiup satu kali ya, bukan berarti hanya satu kali ya. Ya, paham ini? Kalau kita lihat ini tiupannya, kelihatannya tiupan pertama ya. Ya, tiupan pertama. Fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Maksudnya tiupan pertama terjadi hari kiamat. Bisa paham ini? Terjadi hari kiamat. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Hajj, itu sampai semua murdhi'ah ya, semua ibu menyusui menelantarkan anak. Wa tadau kullu dhatu hamlin hamlaha, semua yang lagi hamil ketika itu semua langsung gugur. Wah, apa ini? Hari kiamat tegak. Dan huru-hara lainnya. Ya, ini diantaranya, perhatikan kejadian hari kiamat. Wa humilatil ardu wal jibal, dan taib atau sebelumnya fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Itu setelahnya ya. Fa idza nufikha fi suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal. Diangkatlah bumi dan gunung, padukkata dakkata wahidah, dan dibenturkan keduanya sekali benturan. Yang besarnya gunung, besarnya bumi dikasih hantam sampai hancur. Dukkata wahidah. Fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah, maka di hari itulah terjadi al-waqi'ah. Ini nama lain. Berapa nama hari kiamat di sini? Satu, al-haq. Yang kedua, al-qari'ah. Yang ketiga, al-waqi'ah. Empat. Yang di sini, yang di surah ini. Tadi kan sudah al-haqqah ya. Kadzabat samudu wa'adun bil qari'ah. Ini dikatakan fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah. Bahkan ada namanya surah al-waqi'ah. Iya, surah al-waqi'ah. Maka di hari itulah terjadi hari kiamat, al-waqi'ah. Kemudian kita baca di tafsirnya, fa idza nafakhal malaku fil qarni nafkhatan wahidah. Ketika malaikat itu meniup sangkakala, trompet, itu dengan sekali tiupan, wahiyan nafkhatul ula. Oh, ini ada di tafsir jelaskan, yaitu tiupan pertama, allati yakunu indaha halakul alam, yang di tiupan pertama tersebut binasa, hancurlah alam semesta ini. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, siapa namanya? Israfil ya. Ini malaikat jemaah sekalian, disebutkan dalam riwayat bahwasanya mulutnya itu sudah menempel dengan apa? Ujung trompet. Matanya tidak pernah berkedip, menunggu perintah dari Allah. Allah perintah langsung tiup. Mengerikannya itu. Coba lihat. Dan terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu itu sudah tanda dekatnya hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu ana wasa'ah kaha." Sudah lewat tadi di Ibnu Majah kemarin, saya lewat dah. Saya diutus, saya dah hari kiamat begini. Allah Nabi syaratkan dengan as-sababa wal wusta. Ya, ini dua jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah, bisa antum kasih jauh? Antum tarik, antum bisa? Tidak bisa. Bagaimanapun tetap ini dah dekat. Isyarat akan dekat. Dan memang sudah turun ayat apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar.
Dan bahkan ada sahabat yang sudah pernah ketemu Dajjal. Apa dia dibilang Dajjal? Banyak dia tanya tuh, mana ini, mana ini. Sudah dekat waktu saya. Itu 1400 tahun yang lalu jamaah sekalian. Coba ya. Dan ini pasti ya, apa namanya tadi hari kiamat? Al-haq, pasti terjadi. Biar kau dustakan, biar kau tidak percaya, pasti itu terjadi. Paham ini? Baik. Kemudian tafsirnya mana ini? Wa humilatil ardu wal jibal ay wa rufi'atil ardu wal jibal an amakiniha. Ketika itu diangkatlah bumi dan gunung-gunung dari tempatnya, diangkat. Fadukkata ay fakussirata, maka fakussirata wa duqqata daqqata wahidah. Maka keduanya dihancurkan dan dibenturkan sekali benturan, hancur. Ya, dan ini sifat ya, bagaimana bumi, bagaimana khususnya gunung itu banyak sekali disebutkan. Ya, bagaimana gunung nanti. Ya, ada di surah Al-Qariyah, ada banyak macam-macam ini gunung. Modelnya bagaimana nanti. Ya. Bisa paham ini? Baik. Disebutkan bagaimana nanti dia di hari kiamat, bagaimana modelnya. Ini kan kita lihat gunung kokoh. Ya luar biasa, sampai orang tambang apa di situ, ya tambang nikel, tambang emas, kokoh keras sekali sampai harus dibor di apa. Itu nanti hancur berkeping-keping. Ya. Baik. Kemudian lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Kata al-mufassirun rahimahumullah, fa fi dzalikal hini qamatil qiyamatu. Ya. Pada saat tersebut, pada waktu tersebut tegaklah hari kiamat. Tegaklah hari kiamat. Lanjut, apa yang terjadi di hari itu? Wa insyaqqatis samaa'u. Maka dan langit pun pecah. Langit yang antum lihat ini kokoh, tidak ada cacat, tidak ada retak, ya. Nanti akan pecah. Wa insyaqqatis sama' fa idza fahiya yauma idzi wahiyah. Ya, pada hari itu langit menjadi wahiyah. Ya, kalau terjemahan ini dikatakan rapuh. Mari kita lihat terjemahan tafsirnya. Wan sada'atis sama'u, sama terpecah, ya, in sada'at. Maka langit pun terpecah. Fahiya yawma idzin dha'ifatun mustarkhiyatun la tamasuka fiha wala salabah. Menjadilah dia di hari itu lemah. Ya, kalau singkat rapuh ya, lemah, mustarkhiyah, tidak la tamasuka fiha. La solaba, tidak ada kekuatannya, tidak ada kerasnya, yang asalnya kokoh tanpa tiang, tidak ada retak apa, nanti akan pecah hancur. Jadi langit ini yang kita hancur. Ya, jadi bumi hancur, gunung, langitnya juga pecah, hancur. Siapa ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaku ala arjaiha. Dan para malaikat berada di arjaiha, itu di ujung-ujungnya, di sisi-sisinya. Wa yahmil arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan memikul arsy Rabbmu di atas mereka di hari tersebut ada thamaniyah, ada 8 orang malaikat. Dan tafsirnya, wal malaku ala arjaiha. Al malaku ini mufrad atau jamak? Al malaku mufrad atau jamak? Dia mufrad, tapi pakai alif lam. Saya ulangi, al malaku mufrad tapi pakai alif lam. Terus saya pelajari kan, alif lam al-istigraqi al-jinsiyah di mutammimah. Itu apa? Menenggelamkan semua jenis malaikat, semua malaikat, banyak, jamak. Itu menjadi tafsir. Coba lihat tafsirnya apa? Mufrad atau jamak tafsirnya? Jamak. Wal malaikatu ala jawanibiha wa atrafiha. Malaikat itu ada di sisi-sisinya, di ujung-ujungnya. Paham ini? Wa yahmil arsy rabbika fawqahum yawmal qiyamati thamaniyatun minal malaikatil 'idham. Dan Rabbmu akan dipikul nanti pada hari kiamat oleh 8 orang malaikat yang sangat besar. Ya. 8 orang malaikat yang sangat besar. Ya, sampai
disebutkan itu dari ujung telinganya sampai pundaknya itu perjalanan berapa hari itu? Hah? Berapa tahun? 500 tahun ya? 700 tahun. Ya. Ini baru ujung telinga ke pundak. Dan tidak heran karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Ya. Baik. Kemudian disebutkanlah ketika itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata, ha ambillah, ikra'u, bacalah kitabiyah, kitabku ini. Ha ya, ha ambillah, ikra'u, bacalah kitabiyah, kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mari kita baca tafsirnya. Fa amma man u'tiya, jadi utiya u'tiya, fa man u'tiya kitabah. Baik. Fa man u'tiya kitaba a'malihi bi yaminih. Barang siapa yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, fa yaqulu ibtihajan wa surura, maka dia pun berkata karena senang bahagia, khudhu khudhu, ambillah, ikra'u, bacalah kitabiyah, kitabku ini, itu kitab catatan amalanku ini. Ya, bagaimana kalau orang bahagia dengan sesuatu, dia nampakkan ke orang, posting status alhamdulillah begini, atau kasih lihat mamanya, bapaknya ini. Itu jangan tanya bahagianya orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, itu sudah kan isyarat, ya, dia akan selamat, ya, dia akan masuk surga, ya. Dia bilang ini ambil nih, baca, ya, paham ini? Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Apa tafsirnya? Inni ayqantu. Dhanna sini maknanya apa? Bukan ragu, menyangka, tidak, artinya yakin. Inni ayqantu fid dunya, sungguhnya saya sangat yakin di dunia. Apa? Bi anni sa'alqa jazaa'i yaumal qiyamah, bahwasanya aku akan mendapati, menjumpai, bertemu dengan pembalasanku nanti pada hari kiamat. Maksudnya saya beramal begini pasti saya dapat balasan. Ya? Karena Allah sudah berfirman, kita sudah lewati di juz 3. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan pasti itu kita lihat, pasti kita dapat balasannya. Baik, buruk, kecil, besar, sedikit, banyak, semua dapat, aman. Tidak usah pusing. Orang tidak tahu kau beramal apa, tidak lihat kau bersedekah apa, aman. Pasti kau dapat balasannya. Paham ini sesuai dengan amalan. Baik, apa balasannya? Orang-orang yang seperti ini yakin nanti dia akan berjumpa dengan Allah, akan dibalas, ya, dia beriman. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang ini akan berada di kehidupan yang radiyah, yang diridhai. Paham ini? Dia tafsirnya fa'alattu lahul, atau sebelumnya masih sambungan dari tafsir inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sekarang dia yang sangat yakin bahwasanya dia akan menjumpai hisabnya, balasan dari amalannya. Maka apa konsekuensinya? Fa'adattu lahu al-uddata minal imani wal amali salih. Karena yakinku tadi saya akan berjumpa dengan pembalasan dari amalanku, maka aku pun a'dattu, mempersiapkan uddah, bekal untuk hari kiamat tersebut, untuk hari tersebut, untuk hisab tersebut, berupa apa? Iman dan amalan saleh. Jadi bukan saya yakin ada hari kiamat, berarti ada persiapannya, ya, tidak ada bekalnya, tidak ada amalan solehnya, dosa terus dia bikin. Itu keliru, ya, keliru. Maka orang seperti ini fahuwa fi 'ishatin radiyah, fahuwa fi 'ishatin hani'atin mardiyatin, maka dia akan berada di kehidupan yang sangat nikmat, yang diridhai, dia pasti ridha. Itu orang penduduk surga itu dibilang apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bagaimana tidak ridha? Semua yang mereka suka ada di dalam surga. Mau perempuan, mau montok cantik bagaimana, dikasih bidadari. Kau mau minum, dikasih yang paling enak. Mau makan, dikasih yang paling enak. Kau mau apa? Mau jungkir balik, apa kau mau? Sebut. Ada semua di sana. Ya, subhanallah. Ya, coba lihat. Jadi dia akan ridha terhadap hal tersebut. Itu ketika Allah tanya, ya mau ditambah, ya tambahan nikmat, mereka sudah dikasih semua, kurang apa lagi? Nah, ternyata ada kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan dalam surga. Itu apa? Ketika Allah menyingkap wajahnya, ya semua melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling nikmat, tidak ada yang mengalahkan nikmat tersebut. Paham jemaah sekalian? Itu dibilang kita beramal apa? Mengharap wajah Allah. Itu masuk surga. Ya, surga nanti lihat. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Kalau neraka tidak ada, lihat kau ya di neraka. Baik. Lanjut. Apalagi balasannya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Lihat tafsirnya, fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin murtafi'atil makani wad darajat. Pada surga yang tempatnya tinggi dan derajatnya tinggi. Dan kita jemaah sekalian akan berbeda-beda tingkatan dan derajatnya sesuai dengan amalan kita. Sama-sama masuk surga, tapi ada yang paling tinggi, yang paling rendah, ada yang di Firdaus, ada yang di tengah dan seterusnya, sesuai dengan amalan kita. Dan antara amalan yang paling hebat meninggikan derajat adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, ya. Karena akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, Iqra' warattil kama kunta turattil fi darid dunya. Atau Iqra' wartaqi warattil. Bacalah dan teruslah naik dan tartillah sebagaimana kamu membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha. Karena kedudukan akhirmu, manzilahmu nanti dalam surga itu di akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi derajatnya. Kalau sedikit rendah juga. Karena nanti dia mentok berakhir di akhir ayat yang dibaca. Oh, di situ derajat. Kalau mau tinggi maka jadilah ahlul Quran. Ini jadi surganya sudah tinggi, tempatnya sudah tinggi, tapi kita bisa lebih tinggi lagi. Ya. Ya, ada juga seorang heran, kenapa ditinggikan derajatnya dalam surga? Sudah masuk surga. Maka dijawab bistighfari wala dikalak. Karena mungkin dia tahu dosa di dunia apa toh? Ya. Apa amalanku di dunia? Syukur-syukur masuk surga. Tinggikan derajatnya. Maka ditanya, apa dia kenapa bisa seperti ini? Maka dijawab bistighfari wala dikalak. Ini karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Kau dapat derajat yang luar biasa, ya. Lupa doakan orang tua, ya, supaya bisa berkumpul kembali dalam surga. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qutufuha daniyah. Terjemahan sini bilang buah-buahannya dekat. Apa tafsirnya? Baik. Simaruha qaribatun. Buah-buahannya sangatlah dekat. Yatanawaluha al-qa'imu wal-qa'idu wal-muttaji'u. Buah-buahan tersebut saking dekatnya bisa diraih oleh orang yang berdiri, qaim, wal qa'id orang yang duduk, wal muttaji orang yang berbaring. Ustaz kok bisa? Surga ini. Kalau di dunia ini tidak ada paham begitu. Sekarang antum mau durian? Siapa suka durian? Musim durian ini, saudara. Adakah? Sekarang antum mau makan durian. Diapa itu durian? Oh, dende setengah matinya. Bayangkan kalau kau kejatuhan durian. Mau durian runtuh, durian jatuh. Itu repot. Harus dipanjat, ada yang ikat dulu supaya tidak jatuh ke tanah hancur, ya. Biarkan dia jatuh menggantung, ya. Ada kan trik-triknya itu. Ya, tukang kebun durian. Ini di surga tidak ada. Kita mau pi jauh lebih manjat. Oh, jolo lempar kalau paluka pencuri mangga, pakai apa itu? Kayu, lempar. Paham ini?
Tidak ada seperti itu. Cukup yang di mana kita di situ berpijak posisinya, mau duduk, mau berdiri, mau berbalik, habis saja makan, selesai. Tidak ada jolok-jolok, tidak ada keluar keringat. Ya, ini kutufu hadanya. Kemudian Allah suruh mereka, kulu washrabu hani'a, makanlah dan minumlah kalian dengan penuh kebahagiaan, ya, dengan penuh kenikmatan. Bima, ba apa sini? Ba sababiyah, dengan sebab ma aslaftum fil ayamil khaliyah, apa yang kalian telah kerjakan, amalkan di hari-hari yang telah berlalu. Ini mi jamaah sekalian, ini mi sisa-sisa umur kita, sisa-sisa kehidupan kita, ini mi yang hendaknya kita manfaatkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, berlomba kita. Waktu kita tidak banyak jamaah sekalian. Dan ada tahu umur kapan, umurnya sampai mana, ya, betapa banyak anak-anak muda mati muda, banyak. Tidak tunggu tua, tidak tunggu tobat, tidak ada tunggu, tidak ada. Jangan menghayal, oh nanti saya kaki-kaki, or nanti saya serok baru mati, tidak ada. Tidak tunggu anak sekarang, anak muda lagi tahun baru, lagi tahun apa, bermaksiat lagi apa. Ajalnya sudah, waktunya tiba, sudah selesai. Malakul maut datang, cabut, selesai. Ya, bisa paham ini? Saya sendiri, kita punya murid, sudah ada yang meninggal. Ya, paham ini? Kita punya santri, sudah ada yang meninggal, mendahului gurunya, ustaz. Bayangkan. Ya, kita punya teman, ya dulu di pondok, ya kita pindah balik ke Makassar, dia ternyata pakai motor, anak muda kayak kan, meninggal kecelakaan. Naudzubillah. Ya. Sepaham ini? Intinya bagaimana kita persiapkan bekal untuk hari tersebut. Lihat tafsirnya, kulu washrabu, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kulu aklan washrabu syurban ba'idan an kulli adan salimina min kulli makruh. Ini arti hani'an. Makanlah dengan makan, minumlah dengan minum, yang makan dan minum tersebut jauh dari kulli ada, segala sesuatu yang bisa mengganggu, menyakiti. Paham ini? Salimin, selamat dari semua yang tidak kalian suka. Karena orang makan, ya macam-macam orang makan, ada kekenyangan sebentar kan, tidak enak juga kekenyangan. Ya makan, sakit perutnya, apa tidak ada yang seperti itu. Minum juga sama, kebanyakan minum jadinya tidak enak badannya, apa. Itu tidak ada yang seperti itu. Kulu washrabu hani'a. Jadi semua bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bisababi, ini berarti ba sababiyah, bisababi ma qaddamtum minal a'mali salihati fi ayyamid dunya al madiyah. Ayyamil khaliyah, ayyamid dunya al madiyah, karena sebab apa yang kalian qaddamtum, telah lakukan dari amalan-amalan saleh di hari-hari dunia yang telah berlalu. Subhanallah. Ini kita di mana sekarang jemaah sekalian? Di alam mana sekarang kita? Ya, kita alhamdulillah masih di dunia. Berarti selama kita masih hidup di dunia, masih tersisa waktu untuk beramal. Dan kita tidak tahu amalan apa yang bisa menjadi sebab kita masuk surga. Paham ini? Jadi teruslah beramal. Karena kita coba semua. Kita mampu begini, mampu bersedekah, mampu baca Quran, mampu sholat, puasa, semua amalan. Karena kita tidak tahu dari yang mana itu jadi sebab kita masuk surga. Bisa paham ini? Baik. Kemudian, dan ini tentunya bab targhib, ya, bab targhib, ya, motivasi, dorongan, ya. Lawannya babut targhib. Ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, selesai golongan pertama, golongan kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun yang diberi kitab dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia pun berkata, duhai seandainya saya tidak dikasih ini buku. Ini ucapan apa ini? Jelas orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menyesal. Ya, sampai dia bilang, duhai seandainya saya tidak ada apa ini. Saking mengerikannya, apa ini? Iya, menyesal ya. Ya, itu karena akibat perbuatan dirinya sendiri. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak tahu bagaimana hisabku nanti. Ya laitaha kanatil qadhiyah, Tuhan seandainya ya kematianku itu sudah cukup memutus, ya tidak ada lagi ujungnya, tidak ada lagi seperti ini. Kita baca tafsirnya.
Wa amma man u'tiya kitab a'malihi bishimalihi. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya atau dari arah kirinya, sebagian ayat sebutkan wara'a dhahri. Dan ini bisa dijamak tetap dengan tangan kiri dari arah kiri dan melalui belakang punggungnya. Allah a'lam. Paham ini? Tidak ada pertentangan ya antara ayat. Kemudian dia berkata, fayaqulu nadiman mutahassira. Dia berkata dalam keadaan menyesal, sangat menyesal. Ya laitani lam u'ta kitabi. Duhai seandainya saya tidak dikasih nih kitabku. Saking mengerikannya isinya. Ya, saking menyesalnya dia. Walam adri ma hisabi walam a'lam ma jazaa'i. Saya tidak tahu apa balasanku karena ini amalan sudah tercatat semua, pasti dibalas. Kemudian kata orang tersebut, ya laitaha kanatil qadiyah, ay ya laital mautata allati mittuha fid dunya kanatil qati'ata li amri. Duhai seandainya kematian yang saya mati dengannya di dunia itulah pemutus untuk urusan. Maksudnya mati selesai. Dan ini keyakinan orang-orang kafir. Ya, mereka pikir mati itu sudah akhir segalanya. Itu nih kalau mereka mati, temannya mati, apa namanya? RIP. Rest in place. Apa bahasa Indonesianya? Betulnya ya, istirahat dengan tenang, dengan damai. Apa istirahat? Jamaah sekalian, orang kafir meninggal di atas kekafirannya, apa istirahat? Istirahatkah? Oh jamaah, istirahatkah? Apa istirahat? Azab dengan azab demi azab, siksa demi siksa yang akan dirasakan sampai hari kiamat. Dicabut dengan keras rohnya sama wan nazi'ati gharqa. Ya, sudah dicabut, malaikatul azab yang ambil. Ya, dilempar ke bawah, dihujamkan ke bawah. Ya, sudah ada Munkar dan Nakir juga. Bertanya dengan 3 pertanyaan, tidak bisa menjawab, pasti tidak bisa menjawab, akan dihantam dengan palu, ya, yang kalau palu ini dipukul ke gunung-gunungnya hancur, disiksa, dihimpitkan kuburnya dan seterusnya sampai bersilangan tulang rusuknya. Intinya tidak ada istirahat. Itu keliru. Oh, istirahat dengan tenang apa? Ya, kalau Muslim kita hanya bisa mendoakan, tidak bisa kita pastikan. Orang baik Ustaz, orang baik. Inya 3 orang yang diseret pertama kali dilempar ke neraka, diseret di atas wajah yang baru dibuang ke neraka. Siapa itu 3 orang itu? Saya tanya, orang baik atau tidak? Orang baik zahirnya. Satu mujahid fisabilillah, satu qari'ul Quran, satu alim, satunya lagi jawad, orang dermawan, donatur, muhsini, muhsinat. Apa pi? Masih mau bilang tidak baik? Meninggal di hari kiamat apa? Dia yang paling pertama dilempar di neraka. Ayo jemaah sekalian, ayo bersiap. Paling pertama dilempar di neraka. Jadi kira itu kematian, ini andai-andai saja. Kalau orang nahu bilang talabul mustahil. Iya enggak? Kan tamannya 2 tau? Ada ma fihi usrun, bisa terwujud tapi sangat sulit, dan ada mustahil, banyaknya mustahil. Ini mustahil, mana ada kamu kematian itu akhir dari segalanya, memutuskan semua. Tidak ada bisa. Kau cuma mati kemudian berpindah kepada adab Allah Subhanahu, siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam ub'ats ba'daha. Katanya sehingga saya tidak dibangkitkan setelah itu sudah mati selesai. Ya, paham ini? Tidak ada seperti itu. Yang ada apa? Kamu akan dibangkitkan dan akan dibalas sesuai dengan amalan. Lanjut, dia menyesal. Bagaimana penyesalannya? Ma'agna anni maliyah. Ya, maliyah itu hak usakat ya. Sudah dipelajari tak? Mali asalnya ya yang mutakallim. Ya. Hartaku sama sekali ma'agna anni, tidak bisa memberikan kecukupan manfaat sedikit pun pada diri. Mali sini mufrad mudhaf, berarti semua hartanya, mau mobilnya, mau motornya, mau kebunnya, mau pangkat jabatan, mau apa, intinya hartanya tidak ada gunanya nanti pada hari kiamat. Lihat apa dia bilang, ma nafa'ani mali alladhi jama'tuhu fid dunya. Harta yang saya kumpulkan di dunia sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya, kalau kita mau harta berguna nanti pada hari kiamat,
Apa? Infakkan, sedekahkan, letakkan di jalan Allah pada perkara yang Allah ridhai, gunakan untuk melaksanakan kewajiban, bayarkan zakatnya, pakainya haji, umrah, seterusnya. Itu baru bermanfaat. Kalau tidak, tidak. Cuma ada ungkapan itu harta nanti bermanfaat setelah berpisah dari kita. Itu saya lupa dari mana anunya itu. Itu ungkapan sangat-sangat dalam. Saya ulangi, harta itu nanti bermanfaat ketika berpisah dari kita, ya enggak? Sekarang kalau antum simpan terus, antum taruh terus, pegang terus, ada manfaatnya enggak? Dalam arti apa? Ini kita cerita, bahkan cerita jangka panjang, akhirat. Antum cuma simpan saja, sudah enggak pakai apa-apa. Antum simpan, ya simpan. Bermanfaat tidak? Kecuali antum lepaskan, antum kasih anak istri, ya, kasih beli makanan halal, ya enggak? Nanti lepas dari kita, keluar dari rekening, baru bermanfaat. Coba timbun di rekening, mana manfaatnya? Yang ada bunganya, ribanya, ya. Bisa paham ini? Tapi ketika dia lepas keluar, kau raka mungkin kau kasih anakmu, istrimu, uang belanja, uang jajan, mereka makan halal, atau kasih santri bersedekah, atau keluarkan zakatnya, baru bermanfaat. Nah itu rumus itu kalau harta. Jadi jangan seke, ya, jangan pelit. Ya, itu harta nanti bermanfaat kalau lepas dari kita. Ya, entah kita infakkan, sedekahkan, bayarkan zakatnya, atau kita kasih makan orang dengan uang, ya. Kalau lepas kan keluar kita dari dompet, ya enggak? Ya kalau dompet saja apa gunanya? Tidak ada gunanya. Misalnya bukan berarti dihabiskan kita punya uang, bukan, ya. Tetap jangan berlebihan. Jangan juga menahan. Ini harta, ya. Kemudian katanya halaka anni sultaniyah. Coba lihat apa sini sultaniyah? Ai dhahabat anni hujjati. Hujjahku telah pergi dari diriku. Maksudnya tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi dia bisa ngomong. Ya, tidak ada lagi sultan yang miliki, pergi. Halaka anni sultaniyah. Tersisa apa? Azab. Khuduhu fagulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluku. La ilaha illallah. Ayo, apa perintah Allah? Khuduhu. Sebelum saya lanjut, antum tahu siapa yang akan menyiksa kita nanti? Menyiksa apa? Menyiksa manusia nanti dalam neraka? Kalian tahu siapa? Oh jemaah, jawab. Siapa yang akan siksa nanti penduduk neraka di dalam neraka? Para malaikat. Antum tahu itu para malaikat bagaimana sifatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Lanjut. 'alaiha malaikatun. Bukan satu malaikat, banyak. Giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Itu kita baca sekilas biasa aja. Kalau antum mau tahu ngerinya sifat mereka, baca tafsir. Apalagi tafsir Ibnu Katsir dan yang menyebutkan pendapat para ulama menyebutkan apa itu giladun syidadun. Di antara saya dapat dari Ustaz Khidir hafizahullah, ini giladun syidadun, saya lupa salah satunya atau keduanya. Ini artinya dicabut rahmat dari dalam hatinya. Kita penjahat, sejahat-jahatnya penjahat, masih ada rahmat dalam hatinya. Kadang, jangan kau. Seperti bahasa orang, borongnya orang, mau berhenti mati nanti anaknya orang. Itu kan rahmat. Ini tidak ada. Malaikatul azab itu sudah memang dicabut. Malaikat apa yang menyiksa penghuni neraka sudah dicabut dari hati rahmat. Jadi jangan tanya bagaimana bengisnya, kejamnya, ngerinya. Jangan tanya. Nah ini disuruh apa? Khuduhu. Ya, ambil dia. Khuduhu fagullu. Kemudian gullu, belum dia. Lihat tafsirnya. Khuduhu apa? Yuqalu li khazanati jahannam. Dikatakan kepada para penjaga jahannam. Khazin. Ya, penjaga neraka jahannam itu yang menyiksa ya para penduduk neraka. Khudhu hadzal mujrim al-asim. Ambillah
ya tangkaplah al-mujrim yang pendosa ini. Fagullu ay fajma'u yadayhi ila unuqih bil aglal. Gabungkanlah kedua tangannya ke unuk, ke lehernya dengan belenggu-belenggu. Yang kira kamu jalan santai, di belenggu. Thumma al-jahima sallu ay thumma adkhiluhu al-jahima liqasi harraha. Kemudian masukkan dia ke neraka jahim, ya, agar dia merasakan panasnya. Bisa paham ini? Selesai belum? Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian pada silsilah, thumma fi silsilatin min hadidin tuluha sab'una dira'an fadkhiluhu fiha. Kemudian pada rantai yang dari besi, terbuat dari besi, panjangnya 70 dira', 70 hasta, masukkan dia ke dalam. Ini mengerikan, ya Mas. Cukuplah adabnya Abu Talib jadi peringatan. Apa adabnya Abu Talib? Bara api ditaruh di telapak kaki, apa yang terjadi? Mendidih otaknya. Ini kata Nabi SAW, ini adab neraka yang paling ringan. Berarti yang lainnya di atas, yang lain di atas, di atasnya Abu Talib. Nah, Abu Talib saja yang paling ringan begitu, itu pun kekal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, meninggal di atas kesyirikan, kekafiran, kekal dalam neraka selama-lamanya. Walaupun itu paling ringan. Enakkah di bayangkannya saking panasnya, ya, apinya di kaki yang paling ujung, paling bawah. Ya, ternyata yang paling atas bukan sekedar panas, tapi mendidih. Yaghli minha dimaguhu, kata Nabi. Mendidih otaknya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Maka kalau otak saja mendidih, jangan tanya antara kaki dan kepala, karena di ujung kepalanya saya sudah mendidih. Jangan tanya matanya, bawahnya, badannya, ususnya, apa semua kakinya hancur mitu. Ya, sudah hancur. Baik. Kenapa ini semua? Ya, kenapa mereka sampai disiksa sedemikian rupa? Allah sebutkan sebabnya. Ya, Allah tidak zalim. Bahkan Allah sudah tegaskan di hari kiamat, la zulmal yaum. La zulmal yaum. Zulm nakira dalam susunan penafian. Tidak ada zalim, tidak ada kezaliman hari ini. Di hari kiamat tidak ada kezaliman, tidak ada yang dizalimi. Ya, tidak ada di haknya apa, tidak ada. Berarti kapan dia disiksa? Berarti itu sudah pas. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia. Apa dosanya? Kata Allah, innahu kana di dunia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. 1. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. 2. Sungguhnya dia dahulu di dunia la yu'minu billahil azim, tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak memberi haknya, dorongan untuk memberi makan orang miskin. Dan tafsirnya, innahu kana la yusaddiqu bi anna Allah huwal ilahul haqqul wahdahu la syarikalah. Berarti ini la ilaha illallah, ya. La yu'minu billahil azim, itu apa? Dia tidak menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Ini tafsirnya ini. La yusaddiqu, tidak membenarkan bahwasanya Allah huwal ilahul haq. Dialah ilah, ya, satu-satunya yang benar, wahdahu la syarikalah, tidak sekut. Berarti apa? La ilaha illallah. Berarti ingkar kepada la ilaha illallah, tidak mau menetapkan la ilaha illallah, ini diantara sebab yang paling besar memasukkan kita ke dalam neraka. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Ya, bisa paham ini? Ini kesyirikan di sini, kekafiran. Paham ini? Wala ya'malu bihadihi, dan dia tidak beramal dengan petunjuk Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahutsu an-nasa fid dunya ala it'ami ahli al-hajati minal masakin wa ghairihim. Dan dahulu di dunia dia tidak mendorong orang, ya, untuk memberi makan orang-orang ahli al-hajah, orang-orang yang membutuhkan dari orang miskin dan yang lain. Ini keutamaan memberi makan tentunya jemaah sekalian. Ya, itu memberi makan, antum tahu, satu dari 4 amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ya ayuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam yang dahulu sebelumnya adalah, ya, ulama Yahudi, masuk Islam.
ya tinggalkan ajaran Yahudi. Hadis yang pertama beliau dengar adalah ini. Ya ayuhan nas, Nabi menyeru, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk. Ini jawaban apa? Tolab. Tadkhulu majzum, hilang nunnya. Kenapa? Jawaban tolab. Tolabnya 4. Kalian niscaya akan masuk ke dalam surga Rabb kalian bisalam, dengan penuh keselamatan. Apa sebabnya? 4. Di antaranya apa? Memberi makan, ya, mengucapkan salam, menebar salam, menyambung tali silaturahmi, dan salat malam, ya. Ya, anggap sepele. Sebaliknya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, inilah yang diucapkan oleh penduduk neraka. Inilah yang menjadi sebab, di antara sebab mereka masuk ke dalam neraka. Baik. Falaysa lahul yawma hauna hamim, ya. Dan di sana tidak ada lagi hamim bagi dirinya. Coba lihat apa tafsirnya. Falaysa lihadzal kafiri yaumal qiyamati qaribun yadfa'u anhu al-'adabah. Maka di hari kiamat nanti orang kafir ini tidaklah memiliki qaribun, kerabat yang bisa mencegah darinya adab. Tidak ada yang bisa nolong. Ya, karena sudah dibilang wa malil zalimina min ansar. Ini untuk orang-orang musyrikin. Wa malil zalimina min ansarin. Ansarin nakira dalam susunan penafian, dan masuk min itu nasran, betul-betul tegas. Tidak adanya satupun penolong bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrikin, termasuk orang-orang kafir. Tidak ada. Hamim juga sini, falaysa lahul yawma hauna hamimun. Hamimun nakira dalam susunan penafian, nafinya laisa. Lanjut, wala ta'amun, dan tidak ada makanan. Ta'amun nakira dalam susunan penafian, illa kecuali min gislin. La ilaha illallah. Coba lihat, apa itu gislin? Walaysa lahu ta'amun illa min sadidi ahli nar. Tidak ada untuknya makanan kecuali sadid, ya, cairan-cairan yang keluar dari penduduk neraka ketika mereka disiksa. Antum kalau luka, bagaimana itu luka? Ada air-airnya, ada darahnya, ada nanahnya, ada lendirnya, ada apanya. Itu jangan tanya lukanya penduduk neraka. Yang tadi kita sudah bilang, yang paling ringan siksanya adalah apa? Mendidih otak. Mendidih otak emang harum itu kalau mendidih otak. Antara otak, kepala dengan kaki, bagaimana hancurnya, bagaimana luka-lukanya, bagaimana busuknya, bagaimana nanahnya. Inilah yang dikatakan gislin, sodidnya ahli nar. Ya, bisa paham ini? Kalau di terjemahan bilang kecuali dari darah dan nanah. Intinya semua yang keluar dari bekas-bekas siksaan itu, luka apa semua hancur, ininya itu keluar cairan, itu makanannya. La yakuluhu illa al-khati'un, tidak ada yang makan kecuali al-khati'un. La yakuluhu illa al-mudhnibun al-musirruna 'ala al-kufri billah. Tidak ada yang makan itu gislin kecuali orang-orang pendosa yang terus-menerus di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bima tubsirun. Sebelumnya jam berapa ini? Sudah. Belum masuk Al-Qur'an ya? Belum? Kita lanjut. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Inilah sama dengan pembahasan la uqsimu bihadzal balad. Lanya apa sini? Taukid. Bukan la nafiyah. La nahiyah bukan. Ini taukid, penguat. Sungguh uqsimu, kata Allah, sungguh aku bersumpah bima tubsirun wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang kalian la tubsirun. Apa tafsirnya? Aqsamallahu bima tubsiruna minal mar'iyati wa ma la tubsiruna mimma ghaba ankum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Uqsimu fa'ilnya ana kembali kepada Allah. Jadi aqsamallahu, Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat dari mar'iyat, sesuatu yang bisa dilihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang kalian tidak bisa lihat dari apa yang gaib dari kalian. Kan dua aja kemungkinan, bisa kita lihat, ditangkap panca indera, dan gaib. Allah bersumpah dengan itu semua. Bisa paham ini? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada sumpah cari berapa? 4. 1 kosam. Mana kosamnya? Oh, lihat baik-baik. Mana kosamnya? Uqsimu kan saya bersumpah, itu kosamnya.
Muksim, siapa muksim? Allah. Di situ uksimu ana kembali kepada Allah. Itu ditafsir katakan aqsam Allah. 3. Muksam bihi. Mana muksam bihinya? Berapa muksam bihinya? Subhanallah, jelasnya hitung. Berapa muksam bihinya? 2. Uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. 2. Dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian tidak bisa lihat. Mana muksam alaih? Jawab al-qasam. Innahu laqaulu rasulin karim. Semuanya ucapan rasul yang mulia. Ya, perhatikan tafsirnya. Innal qur'ana lakalamullahi. Semuanya Al-Qur'an betul-betul adalah kalamullah. Ya, ini lam apa ini? Lam ibtidaiyah, muzahlaqah. Ya, asalnya dia masuk ke mubtada di depan, tapi kapan dia masuk kepada inna, setelah inna dia pasti ke belakang, entah masuk kepada isim, kepada khabar atau dhamir fasal atau ma'mul khabarnya. Yatluhu rasulun azimun yatluhu rasulun azimus syaraf wal fadl. Kenapa dinisbatkan kepada rasulin karim? Karena ini dibaca, Al-Quran tersebut dibaca oleh rasul yang azimus syaraf wal fadl, sangat agung kedudukan dan kemuliaannya, keutamaannya. Bisa dipahami? Kemudian Allah sucikan kalamnya, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan ucapannya penyair. Qalilan ma tadhakkarun, wala biqauli kahin, dan bukan juga ucapannya tukang sihir, dukun-dukun. Ya, qalilan ma tadhakkarun. Ya, lihat tafsirnya. Wa laysa biqauli syairin kama taz'umun. Al-Quran itu bukanlah ucapan seorang penyair sebagaimana kalian sangka. Qalilan ma tu'minu, sangat sedikit kalian beriman. Walaysa bisaja'in kasaja'il kuhan, dan juga bukan seperti bacanya tukang sihir, dukun, bukan. Ya, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma yakunu minkum tadhakkurun wa ta'ammulun lil farqi bainahum. Sangat sedikit ya dari kalian tadhakkur dan perhatian untuk membedakan antara keduanya. Ya, kemudian Allah tegaskan tanzilum mir rabbil alamin. Tafsirnya ay walakinnahu kalamu rabbil alamin alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Quran itu adalah kalamu rabbil alamin. Ya, paham ini? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang Allah turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya semua dalil penetapan Al-Quran itu diturunkan, kitab-kitab itu diturunkan, maka pasti di situ ada dalil untuk menetapkan bahwasanya Allah Maha Tinggi, Allah di atas. Karena turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah di mana? Allah di atas. Ya, bahkan Syekh Anis hafizahullah itu bisa memetik dua sisi pendalilan. Jadi tanzilun, satu pendalilan, min rabbil alamin, pendalilan kedua. Ya, jadi diturunkan berarti Allah di atas, min juga bukan Allah di atas. Ya, cuma pahami dulu yang pertama ya supaya kalian mudah. Intinya namanya turun itu dari atas ke bawah. Berarti Allah di mana? Tidak mungkin di mana-mana. Kalau di mana-mana mungkin dibilang turun. Ya, diturunkan tanzilum min rabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Seandainya dia taqawwala, mengada-ngadakan, itu dia Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngadakan atas nama kami sebagian perkataan. Ini sebenarnya menegaskan kemuliaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi taqawwala, ya, mengada-ngadakan ucapan atas nama kami sebagian ba'dul aqawil, la akhadna minhu bil yamin, maka pasti kami akan pegang dia dengan al-yamin. Ya, perhatikan sini tafsirnya, walau idda'a Muhammadun alaina syai'an lam naqulhu. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengklaim sesuatu atas kami yang kami tidak pernah ucapkan, maka la akhadna ay lam taqamna minhu, kami akan hukum dia, siksa dia, wa akhadnahu bil quwwati wal qudrah. Ini al-yamin ini ya dengan kekuatan dan qudrah. Lianna quwwata kulli syai' fi mayaminihi, karena kekuatan pada segala sesuatu ada pada sisi kanan, ada pada yang kanan. Ya, tetap kita tetapkan tangan untuk Allah, ya. Sudah lewat, ya.
Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Jelas itu. Ya, jelas itu. Ini. Tapi sini Al-Yamin tafsirkan dengan kuwah. Kenapa? Karena ini maksudnya sangat mengerikan. Kapan ya Nabi Nabi mengada-ngadakan sesuatu yang Allah tidak ucapkan. Tapi antum tahu lau harfu apa? Harfu imtina limtina. Berarti apa? Nabi ada-adakan taqwa wala? Tidak. Berarti intaqama la akhadnahu? Tidak juga. Seandainya. Dan dua-duanya tidak. Karena apa? Harfu imtina limtina. Ya. Kalau Nabi saja begini, diancam begini, maka jangan tanya orang selain Nabi. Tes ilmu. Mau dia sandarkan sesuatu, Allah bilang begini, jangan coba-coba nyamarkan, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ya, Nabi saja diancam. Kalau dia mengada-ngadakan sesuatu yang kami tidak ucapkan, maka pasti dihukum, pasti disiksa. Sampai di situ tidak. Tsumma laqata'na minhul watin. Terjemahannya kemudian kami akan potong pembuluh jantungnya. Ya, sini tafsirnya tsumma laqata'na minhu niyata qalbihi. Ini kami akan potong pembuluh darah di qalbnya, itu di jantungnya. Bisa paham ini? Fama minkum min ahadin anhu hajizin, ay fala yaqdiru ahadun minkum ay yahjiza anhu iqabana. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi iqab kami darinya. Nah, itu kan rumus ya. Allah siksa, Allah iqab, Allah hukum, Allah azab, tidak ada yang bisa halang-halang. Tidak ada yang bisa halang-halang. Tidak ada yang bisa cegah, tidak ada yang bisa tolak. Ya, itu sudah rumus, termasuk ini. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali tentang Al-Qur'an, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Sungguh itu Al-Qur'an adalah tadhkirat, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguh kami Maha mengetahui di antara kalian ada mukadzibin, yang ada orang-orang yang berdustakan. Perhatikan. Innahu latadhkiratun lil muttaqin, ay inna hadzal qur'ana la'idhatun lil muttaqin alladziina yamtathiluna awamir Allah wa yajtanibuna nawahiyah. Nah, sungguhnya Al-Qur'an ini adalah nasihat, ya, peringatan bagi orang-orang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan nanti di kaidah tafsir kaidah hisan kalian akan pelajari. Ketika dikatakan ini bermanfaat, ya, dan seterusnya, maka semakin hebat ketakwaannya, maka efek tazkirah, idzah itu akan semakin besar. Coba ambil kita, kalau lagi bagus-bagusnya keimanan, ketakwaan, kadang diingatkan saja dengan Al-Quran, atau kita dengar imam baca apa langsung tersentuh. Kenapa? Takwanya lagi hebat. Tapi kalau takwanya kurang, maka pengaruhnya juga akan kurang. Tapi tidak akan hilang, ya, selama itu ada takwa. Ya, kenapa? Karena Allah sudah bilang wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, sama hudan lil muttaqin. Kalau mau kita maksimal meraih hidayah dari Al-Qur'an, maka maksimalkan ketakwaan, karena semakin besar ketakwaan, maka hidayah dari Al-Qur'an yang kita dapatkan akan semakin besar pula. Kalau sedikit juga. Ya. Baik. Kemudian wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, ay wa inna lana'lamu anna minkum may yukadzibu bihadza al-Qur'an ma'a wuduhi ayatihi. Baik. Dan sungguh kami Maha mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan Al-Qur'an ini bersamaan dengan terang dan jelasnya ayat-ayatnya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, ay wa innat takdziba bih, ya, mendustakan Al-Qur'an itu sungguh akan lanadamatun 'azimatun 'alal kafirin. Itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar, sangat mengerikan bagi orang-orang kafir. Hina yarawna 'adzabahum wa yarawna na'ima al-mu'minin bih, ketika mereka melihat adab untuk mereka dan mereka melihat kenikmatan orang-orang beriman. Wa innahu lahaqqul yakin, ay wa innahu lahaqqun tsabitun wa yakinun la syakka fih. Ya, dan sungguh itu betul-betul haqqul yakin. Kalau haqqul yakin apa itu? Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, puncaknya haqqul yakin. Apa? Sudah dirasa. Ya, awalnya dia cuma ilmui, terus dilihat ainul yakin, kemudian paling tingginya haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Hai, fanazzihillaha subhanahu amma la yaliku bijalalihi wadhkurhu bismihil azim. Baik. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas, layak karena kemuliaannya, dan
berzikirlah dengan menyebut namanya yang nama Allah Subhanahu wa taala yang Al-Azim, yang Maha Agung. Baik, selesai ini tafsir surah Al-Haqqah. Insyaallah kita lanjut besok untuk surah Al-Ma'arij. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.